Jumpa lagi di podcast Asta Cita dari Radio Republik Indonesia, dan kali ini kita dari Sulawesi Utara, dari Kota Manado, dan kita akan membahas terkait dengan sekolah rakyat yang ternyata sudah sampai di provinsi paling utara di Indonesia ini. Bersama dengan Kepala Sekolah Rakyat ada Ibu Feni. Bu Feni, apa kabar Bu? Kabar luar biasa, Kak Steve. Ya, Bu, ya. Ngurusin anak-anak masih lancar juga Bu? Lancar, luar biasa. Kalau mungkin bisa berkenalan juga dengan penonton kami, pendengar kami terkait dengan Bu Feni Sekolah Rakyat 21 ya? Iya, betul Kak Steve. Oke, terima kasih. Nama saya Feni Mevisara Kilikiri, Sarjana Psikologi, Magister Pendidikan Psikolog. Saya saat ini dipercayakan oleh Kementerian Sosial lewat penugasan dari pemerintah Kota Manado melalui Pak Wali Kota, Pak Andre Ango, untuk menjadi Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 21 Kota Manado. Jadi sebagai informasi Kak Steve dan juga masyarakat semuanya bahwa urutan 21 itu adalah urutan se-Indonesia. Jadi dari Aceh sampai di Papua itu ada nomor urutnya. Seperti itu Kak Steve. Kita kebagian yang 21 ya. Iya, betul sekali. Iya. Nah, ini juga mungkin kalau pendengar atau penonton kami belum memahami sekolah rakyat itu apa sih, itu salah satu program prioritas dari pemerintah. Iya. Dari Pak Presiden juga, salah satunya biar akses pendidikan itu merata ya. Betul untuk seluruh sekali masyarakat Indonesia. Jadi yang kurang mampu, yang mampu sama-sama terpenuhi untuk hak untuk mendapatkan pendidikan dari negara hadir untuk. Tapi kalau Bu Feni mungkin bisa menjelaskan lebih lengkap lagi terkait dengan sekolah rakyat, maksudnya apa? Oke, baik Kak Steve. Jadi di sini saya bisa menginformasikan kepada kita semua bahwa sekolah rakyat ini hadir untuk menjawab bahwa beberapa waktu ini kan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo kita, bahwa jalan satu-satunya untuk memutus rantai kemiskinan adalah pendidikan. Dengan berkiblat pada hal itu, maka Bapak Presiden bersama dengan jajaran yang ada di pusat mengambil keputusan langkah aktif untuk menghadirkan sekolah, yang dimana sekolah itu secara keseluruhan adalah tanggungan dari negara. Yang dinamakan saat ini ya sekolah rakyat. Iya. 100% ditanggung oleh negara. Benar sekali Kak Steve. Luar biasa. Memang pemerintah memang betul-betul hadir ini untuk. Iya, betul. Yang tadi disampaikan oleh Bu Feni, kalau misalnya untuk memutus rantai kemiskinan, kalau sekarang mungkin dikasih bantuan belum tentu bisa memutus, betul, ya. Tapi kalau anak-anak dikasih pendidikan kan otomatis anak-anak jadi mandiri, meningkat lagi, bisa dapat pekerjaan atau bahkan mungkin membuka lapangan kerja baru ya Bu Feni. Betul. Itu yang luar biasa memang untuk pemerintah kita. Kalau untuk siswa yang diterima di sekolah rakyat, terutama di sekolah rakyat 21, sekolah rakyat menengah 21 Manado ini, siswa-siswa seperti apa Bu kriterianya ini? Oke, yang jelas dan yang pasti syarat untuk masuk di sekolah rakyat itu hanya satu Kak Steve, yaitu dia berasal dari desil 1 dan desil 2. Jadi desil itu bicara tentang data tunggal status ekonomi nasional. Untuk desil 1 dengan status miskin ekstrim dan desil 2 dengan status miskin. Jadi anak-anak yang ada di sekolah rakyat menengah pertama saat ini itu mereka berasal dari data yang ada, yaitu desil 1 dan 2 miskin ekstrim dan miskin. Oke, sebenarnya benar-benar membutuhkan. Iya, betul sekali. Iya. Dan ini kalau boleh tahu di Sekolah Rakyat Menengah 21 Manado ini sudah berapa siswa ini Bu? Oke, ya sampai saat ini sesuai dengan kuota yang ada, itu siswa yang ada di SRMP 21 Kota Manado berjumlah 75 siswa dengan 3 rombongan belajar, artinya 3 kelas untuk jenjang kelas 7. Baru sampai kelas 7 sekarang. Betul Kak Steve, iya. Oke. Rencananya memang di tahun ajaran 2026 sampai 2027 nanti akan terisi secara full dari jenjang kelas 7, 8, dan 9. Gitu Kak. Dan mungkin informasi ini sekarang Sekolah Rakyat 21, Sekolah Rakyat Menengah 21 Manado ini ada di Sentra Tumauto ya? Betul sekali Kak Steve. Nah, kenapa dipilih di situ? Apakah ini untuk sementara atau memang? Bagaimana? Betul sekali Kak Steve. Pertanyaan ini pertanyaan yang luar biasa Kak Steve. Jadi untuk saat ini sebagai embrio dari sekolah rakyat itu letaknya ada di Sentra Tumauto Pal 4 yang dulunya adalah Balai Tunanetra.
yang nantinya ketika nanti pemerintah Kota Manado menyiapkan lahan untuk terbangunnya sekolah rakyat permanen, maka kami akan pindah ke lokasi tersebut. Tetapi kalau tidak ada, maka kami akan digabungkan bersama dengan sekolah rakyat menengah atas yang ada di Tampusu. Karena sampai detik ini sesuai informasi yang saya dapatkan, bahwa untuk di Tampusu itu sudah tersiap lahan sekitar 10 hektar dan di sana semenjak Desember itu sudah ada pembangunan untuk sekolah rakyat permanen. Gitu Kak Steve. Wah, rencananya untuk jenjang atas ya. Iya. Tapi kalau misalnya karena 10 hektar kan luas, iya, ya, betul. Bisa jadi sekolah rakyat menengah juga iya. ke situ. Tapi ya, harapannya sih pemerintah Kota Manado bisa menyiapkan lahan bagi sekolah rakyat menengah pertama 21 Kota Manado sehingga dipastikan bahwa kuota yang ada itu tidak akan di-sharing ke kabupaten kota yang lain. Seperti itu sih Kak Steve. Ya. Karena kan rencananya tadi ngobrol-ngobrol sama Bu Feni ini, rencananya nanti setiap kabupaten kota itu akan ada sekolah rakyatnya masing-masing. Betul ya, Kak Steve. Dan karena ini sangat membantu, kalau sekarang aja yang di Manado berarti siswanya apakah dari Kota Manado sendiri atau karena baru pertama ini dari kabupaten kota lain juga banyak? Karena Kota Manado secara otomatis untuk siswa yang ada adalah siswa atau penduduk yang ber-KTP Kota Manado. Jadi kakak mereka itu adalah Kota Manado. Seperti itu Kak Steve. Ya, luar biasa Bu. Nah ini yang banyak juga masyarakat yang mungkin bertanya-tanya saya juga terkait dengan konsep dari sekolah rakyat. Apa bedanya dengan sekolah yang biasa misalnya, atau mungkin masyarakat pikir sekolah negeri. Kalau dari beberapa yang saya baca ini yang boarding school ya. Iya betul. Jadi seperti yang Kak Steve sampaikan tadi bahwa sekolah rakyat itu adalah sekolah yang boarding school. Jadi mereka 100% berada di dalam lingkungan sekolah rakyat. Dari mereka buka mata di pagi hari sampai dengan tidur malam, mereka ada di sekolah rakyat. Oke. Gitu. Nah ini 24 jam memang dia masih sekolah berarti. Betul sekali. Termasuk kebutuhan-kebutuhan dari siswa. Benar sekali. Iya. Jadi 100% bisa disampaikan kepada masyarakat bahwa semua siswa yang ada di sekolah rakyat itu mendapatkan perlakuan yang sama. Kemudian yang berikutnya mereka mendapatkan fasilitas yang sama, baik itu makan sampai kepada seragam yang ada dan juga kebutuhan yang ada di asrama, tempat tidur, lemari, kemudian kebutuhan untuk toilet dan lain sebagainya itu dipenuhi oleh pemerintah. Semuanya ada, termasuk kebutuhan pribadi masing-masing siswa. Iya, benar sekali, ya. Mereka difasilitasi dengan mesin cuci. Jadi satu asrama itu satu mesin cuci Kak Steve. Nah mereka mencuci itu berjadwal, bergiliran. Gitu. Ada jadwal-jadwalnya karena kalau di boarding school itu memang sekolah kan mengawasi terus ya. Iya betul. Jadi termasuk juga dengan gaya hidup, pola hidup dari siswanya juga pasti diawasi oleh Ibu Feni dan teman-teman. Iya betul Kak Steve. Karena kan target kita bukan hanya membuat mereka jadi paham, tapi juga menjadi berubah karakter dan mentalitas. Karena sepanjang saya membersamai mereka Kak Steve, hampir kurang lebih 8 bulan ini, saya mendapati bahwa benar apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden kita, Pak Presiden Prabowo, bahwa yang bisa memutus rantai kemiskinan itu hanyalah pendidikan. Karena ketika orang memiliki konsep berpikir tentang seharusnya bagaimana dia bertindak dan berperilaku, maka itu akan mengguiding dia untuk pada akhirnya berperilaku yang sesuai. Nah selama ini hampir 8 bulan saya mendapati bahwa awalnya anak yang, minta maaf Kak Steve, mungkin bisa saya informasikan, mungkin pola asuh dari orang tua belum sesuai dengan yang seharusnya, itu kami melakukan adjustment. Sehingga pada akhirnya anak-anak yang notabene contoh kan di sekolah karena boarding school, jadi ada aturan yang ditetapkan dari Kementerian Sosial, jam bangun pagi itu jam 4 pagi, mereka wajib bangun di jam 4 pagi kemudian melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Selanjutnya mereka mempersiapkan diri untuk ikut pembelajaran di hari yang ada. Sampai di jam 9 malam mereka istirahat. Jadi secara
terstruktur dan sistematis bahwa anak-anak ini kami mempolakan sesuai dengan petunjuk dan arahan dari Kementerian Sosial. Nah, hampir di 8 bulan ini kami mendapati bahwa awalnya banyak anak-anak yang notabene malas untuk bangun pagi, kemudian ya karena mungkin tidak atau belum terbiasa diatur, diarahkan, itu mulai perlahan tapi pasti terjadi perubahan. Dan luar biasanya anak-anak ini kan, kalau anak dari SD ke SMP kan masih kekanak-kanakan. Masih ya kalau orang Manado bilang masih jam maerek. Tapi saya mendapati juga teman-teman wali asuh, wali asrama dan guru-guru mendapati perubahan yang luar biasa yang terjadi dalam kehidupan anak-anak ini. Mereka sudah mulai terbiasa dengan bangun pagi, terbiasa dengan beribadah pagi, bahkan karena di sore hari mereka selesai ekstrakurikuler dan selesai makan malam itu ada kegiatan refleksi. Nah, untuk beberapa siswa yang beragama Muslim itu mereka sampai udah ada target-target yang ditetapkan oleh wali asuh bahwa kayak selesai untuk surat-surat Iqra yang sampai ke berapa itu sampai ditargetkan mereka hatam Quran. Jadi proses ini saya mendapati bahwa anak-anak itu benar-benar mengalami perubahan perlahan tapi pasti, dan luar biasanya itu orang tua juga ikut melihat dan mendapati bahwa benar proses pembelajaran yang ada di sekolah rakyat itu benar-benar mulai mencetak dan membentuk anak-anak mereka. Orang tua ini melihat tuh apakah diizinkan untuk ada waktunya kunjungan orang tua atau dari sekolah melaporkan ke orang tua progres dari anak-anak. Ya, jadi dua hal itu yang statementnya Kak Steve itu kami lakukan. Jadi orang tua ada jam untuk berkunjung setiap hari Sabtu dan Minggu di jam 4 sampai jam 6 sore. Kemudian diberikan laporan perkembangan baik itu oleh wali asuh dan teman-teman guru yang ada, sehingga orang tua mengetahui pencapaian-pencapaian apa yang sudah dicapai oleh anak-anak. Jadi totally anak-anak ini kalau mau dibilang sering saya sampaikan ke teman-teman guru dan tenaga pendidik yang lain bahwa sekolah kita memang labelnya sekolah rakyat. Tetapi fasilitas dan pendidikan yang kita berikan kepada anak itu bukan lagi seperti sekolah rakyat, tapi sekolah yang kayak ya sekolah-sekolah swasta yang ada di luar sana, Kak Steve. Karena dapat laptop satu orang satu ini siswanya ya. Iya, betul sekali, Kak. Itu dapat fasilitas yang luar biasa juga untuk siswa. Menarik tadi Bu Feni terkait dengan bagaimana juga negara membantu untuk mengubah karakter. Karena kan kalau misalnya anak-anak dari desil 1, desil 2, mohon maaf ya, biasanya itu dari usia anak itu sudah mau tidak mau harus membantu orang tua. Betul sekali, Kak Steve. Keluar membantu orang tua dan ketika ada sekolah rakyat, mereka selain diajarkan, dididik, karakternya dibina, keterpenuhan gizi juga ada. Betul, berarti memang luar biasa sekali. Iya, jadi saya mendapati bahwa hampir 8 bulan ini selalu saya sampaikan ke anak-anak, saya tanamkan nilai bahwa yang harus kalian lakukan adalah bersyukur, karena tidak semua anak mendapatkan kesempatan seperti kalian. Artinya seperti yang Kak Steve sampaikan tadi bahwa ada anak-anak yang di luar sana yang belum terjangkau mungkin, yang belum mengetahui program ini, yang harus membantu orang tua untuk mencari duit. Itu yang beberapa waktu awal memang saya sempat home visit ke rumah dari beberapa siswa dan saya mendapati memang saya sedih karena saya melihat dengan langsung bahwa apa yang Pak Presiden lihat itu bisa saya lihat dan saya rasakan, bahkan ikut terlibat di dalam program ini adalah sebuah kesempatan yang luar biasa, karena saya mendapati bahwa ketika anak-anak ini dari kecil mereka tidak kita didik, tidak kita arahkan sesuai dengan yang seharusnya, maka mereka akan bertumbuh dan menjadi supply untuk negara yang notabene di tahun 2045 adalah masa Indonesia emas. Artinya di sana ada banyak sekali usia produktif yang harus termanfaatkan dengan maksimal. Nah, kalau Pak Presiden kita tidak bisa melihat hal ini dapat menjadi bumerang bagi Indonesia. Tapi puji Tuhan, syukur alhamdulillah kalau Pak Presiden kita diberikan hikmat oleh Tuhan untuk pada akhirnya dapat
mengangkat program ini untuk dapat menjawab apa yang menjadi kebutuhan warga masyarakat yang ada di Indonesia. Artinya cita-cita kita di Indonesia Emas nanti bukan hanya kemudian banyak dari segi kuantitas, tapi kualitas dari anak-anak kita nanti betul-betul emas ya. Betul, ya? betul. Dan artinya kesempatannya tidak hanya kalau tadi Bu Feni bilang masyarakat ataupun orang yang sekolah swasta yang punya kualitas yang luar biasa, tapi anak-anak desil 1 juga turut mendapat perhatian dari pemerintah. Mungkin bisa saya informasikan di sini juga pada peluncuran yang diluncurkan oleh Presiden Prabowo tanggal 12 Januari 2026 kemarin, bahwa beliau itu sangat bersyukur karena bisa ada dan menghadirkan program sekolah rakyat ini. Dan mungkin kalau masyarakat bisa melihat kembali tayangan dari peluncuran itu, kita bisa sama-sama melihat bahwa betapa hati dari pemimpin bangsa kita itu adalah luar biasa. Karena beliau memang kalau saya lihat secara langsung, hati beliau itu besar sekali untuk bagaimana Indonesia itu tetap ada di kancah dunia. Jadi Indonesia itu harus tetap hidup, sehingga hadirnya sekolah rakyat ini untuk menjawab apa yang ada, kondisi yang ada. Nanti kalau saya tidak bisa bayangkan ketika Pak Presiden tidak menginisiasi untuk hadirnya sekolah rakyat, akan banyak anak-anak yang putus sekolah. Bahkan nantinya di 2045 bisa jadi Indonesia ini ya ada negara yang sudah tidak ada. Seperti Bosnia kan sudah tidak ada. Kalau kita cari di peta maupun di Google sudah tidak ada. Dan saya bersyukur sekali karena lewat sekolah rakyat Pak Presiden boleh menjangkau yang tidak terjangkau, memungkinkan yang tidak mungkin, dan memuliakan wong cilik. Itu trilogi dari sekolah rakyat. Luar biasa ya. Dan perhatian pemerintah ini yang luar biasa juga kepada masyarakat. Tadi sampaikan dulu ini bahwa sampai yang anak-anak yang tadi yang di desil 1, desil 2, miskin dan miskin ekstrim juga diberikan kesempatan oleh pemerintah untuk bisa menikmati fasilitas-fasilitas yang ada. Ya bukan cuman kita harus bayar mahal untuk bisa mendapatkan fasilitas yang luar biasa, karena rata-rata kita lihat kan di luar negeri boarding school itu rata-rata sekolah swasta yang mewah dengan fasilitas yang ada ini. Nah, kalau di Indonesia justru itu diberikan kepada desil 1, desil 2 kepada mudah-mudahan kita calon-calon pemimpin masa depan bisa lahir dari situ. Kalau dulu mungkin nggak mampu, masyarakat atau anak-anak yang ada di kondisi ekonomi itu mungkin cuma bisa, yang penting kita setiap hari dapat makan udah syukur. Nah sekarang masyarakat atau anak-anak udah bisa bermimpi lebih jauh lagi untuk bisa menjadi yang kemarin itu di peluncuran tanggal 12 itu Pak Presiden untuk ada 4 anak yang mereka lancar berbahasa asing, itu langsung diberikan beasiswa langsung oleh Pak Presiden. Anak-anak juga yang tampil untuk atraksi kayak PBB itu langsung diberikan beasiswa. Jadi saya melihat bahwa Pak Presiden ini memiliki hati yang besar untuk membangun dan menggerakkan generasi yang ada. Karena kalau melihat sih kasat mata kan kelihatannya Pak Presiden kan orangnya tegas, berwibawa. Kalau kita lihat latar belakang juga mungkin beliau dari latar track record yang militer. Tapi ketika berhadapan dengan itu kemarin saya lihat luar biasa Pak Presiden, hatinya besar. Beliau langsung terenyuh, langsung terpesona dengan anak-anak yang perform pada saat itu. Jadi beliau langsung bilang anak-anak yang berprestasi itu langsung untuk yang SRMA kalau mereka nilainya baik itu akan dapat beasiswa langsung kuliah di luar negeri. Jadi anak-anak ini juga punya kesempatan kalau memang punya kemampuan, ya kan bisa punya kesempatan untuk lanjut ke kuliah di universitas juga ya. Iya betul dengan biaya dari pemerintah juga. Betul sekali luar biasa berarti memang sangat-sangat diperhatikan untuk anak-anak ini. Nah Bu, ini juga masyarakat juga mungkin banyak yang bertanya karena kalau dari informasi-informasi yang beredar kan sekolah rakyat ini nanti dibawa Kementerian Sosial kan. Betul. Nah takutnya apakah kurikulumnya sama atau berbeda dengan yang dibawa Kementerian Pendidikan, Kemendikdasmen. Oke, pertanyaan yang luar biasa Kak Steve. Memang banyak juga teman-teman yang bertanya di luar tentang kurikulum yang ada. Jadi perlu saya tegaskan di sini bahwa untuk kurikulum yang berlaku di sekolah rakyat itu sama seperti kurikulum yang berlaku di Kemendikdasmen, karena
ini ada beberapa kementerian yang include di dalam, salah satunya adalah Kemendikdasmen, untuk memastikan kurikulum tidak keluar dari kurikulum nasional yang ada. Hanya sebagai tambahan karena ini adalah sekolah boarding school, jadi tambahan dari Kementerian Sosial untuk pengasramaan dan pengasuhan, seperti itu Kak Steve. Iya betul. Berarti nggak usah takut ini berarti masyarakat ya. Tetap kurikulumnya sesuai dengan kurikulum yang ada di Indonesia. Iya betul. Nah kalau untuk tadi seperti disampaikan juga oleh Bu Kepala Sekolah ini terkait dengan eskul berarti banyak ini di sekolah rakyat. Iya, jadi kalau kita bicara tentang ekskul Kak Steve, perlu saya informasikan kepada masyarakat bahwa kami memenuhi kebutuhan dari masing-masing peserta didik. Jadi melihat minat dan bakat mereka apa. Nah untuk saat ini ada sekitar hampir kurang lebih 10 ekskul yang ada di Sekolah Rakyat Menengah Pertama untuk menjawab kebutuhan dari peserta didik yang ada di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 21 Kota Manado. Seperti itu Kak Steve. Oke, jadi tetap melihat bagaimana minat dan bakat dari siswa ya, dari peserta didik ya. Diusahakan, diupayakan, disiapkan ini. Karena kan kalau di anak-anak umur segitu Bu, biasanya lihat yang ini suka ikut, masih suka ikut-ikutan sambil cari mana yang sesuai. Ya. Makanya saya menetapkan bahwa kalau kalian mau mengambil ekskul, mana yang kalian inginkan itu yang kalian tekuni. Kayak misalnya ekskul renang kan menggunakan coach dari luar. Jadi untuk yang ikut pada ekskul renang itu dari Kementerian Sosial itu memang menetapkan ada sebuah target sih Kak Steve. Jadi ketika anak-anak itu ekskul tidak hanya sekedar ikut-ikutan yang kayak Kak Steve bilang kalau teman ikut satu ya ikut, enggak. Jadi yang memang dia fix di kayak renang itu dipastikan dia harus jadi atlet. Misalnya dia harus ikut kayak FL2SN. Kemudian ada lomba-lomba futsal dan lain sebagainya. Dipastikan mereka benar-benar ketika ikut ekskul tidak ikut-ikutan. Berarti bisa mencetak atlet juga ini sekolah rakyat. Ya syukur sih Kak Steve untuk yang kemarin, minggu kemarin di hari Sabtu itu ada kegiatan yang dilaksanakan oleh Ikatan Pemuda Tionghoa Indonesia dan pada kesempatan itu anak-anak dari SRMP 21 mengikuti lomba di situ dan syukur alhamdulillah mereka dapat juara 2 dan juara 3 untuk kategori wusu. Jadi lomba wusu ya seperti itu. Luar biasa loh, wusu Indonesia juga punya prestasi internasional yang bagus kan ya. Ini direncanakan oleh coach bahwa nanti bulan Mei mereka akan diikut sertakan ke tingkat nasional. Dan itu memang target yang saya tetapkan untuk masing-masing coach yang mewadahi ekskul sehingga pada akhirnya benar-benar anak-anak ini kan mereka pada akhirnya akan jadi berani tampil. Kan anak-anak yang notabene dari desil 1-2 itu punya mentalitas yang kayak siapa sih saya? Saya kan orang miskin, saya orang susah, saya tidak boleh atau tidak bisa berada pada posisi atau level itu. Nah berubah ketika mereka mulai bertahap mengikuti lomba yang kemarin itu kayak rasa atau keinginan untuk tampil itu mulai tumbuh, mulai muncul ketika sudah mulai menjuarai. Jadi kayak mereka menyampaikan, Bu ternyata kita bisa ya. Iya karena semua manusia diberikan anugerah oleh Tuhan yang sama. Tinggal bagaimana kita sebagai manusia mau untuk anugerah yang diberikan oleh Tuhan itu aplikasi dengan baik. Sehingga pada ini berdaya. Mendapatkan kesempatan Bu. Iya betul sekali. Ada mungkin anak-anak yang belum mendapatkan kesempatan tadi yang disampaikan oleh Ibu tadi, belum bisa punya berpotensi, tapi karena kemudian tidak punya kesempatan, tidak dikasih ruang untuk berkembang, akhirnya potensi yang ada hilang lama-lama. Redup. Kalau misalnya ini kan ketika ada sekolah rakyat, pemerintah hadir. Ruangnya terbuka bebas, jadi bagaimana kemudian potensi kita bisa kita optimalkan ya Bu ya. Nah ini berarti untuk peserta-peserta didik ini yang ada di sekolah rakyat ini, apakah memang wajib untuk memilih eskul Bu atau? Kalau bilang wajib sih, sesuai yang saya lakukan itu adalah saya
mulai mengguiding mereka untuk memiliki, kamu punya cita-cita apa? Untuk kamu mencapai cita-cita itu kira-kira apa yang harus kamu lakukan? Sehingga saya kayak men-setting pemikiran mereka untuk pada akhirnya bukan kami yang kayak memaksa mereka untuk ambil ekskul itu, tidak. Tetapi dari muncul kesadaran bahwa karena saya cita-citanya itu, maka sebagai salah satu bentuk untuk mencapai cita-cita itu adalah saya ambil ekskul itu. Kayak gitu Kak Steve. Sehingga mereka tidak merasa seakan-akan ditodong atau kalau orang Manado istilah tola-tola, enggak. Tapi benar-benar muncul dari dalam diri anak-anak. Sehingga karena muncul dari dalam diri anak-anak itu akan membuat mereka semakin exciting untuk mengikuti ekskul. Jadi nggak cuma sekedar karena wajib, tapi benar-benar karena mau ikuti ekskul tersebut ya. Oke, luar biasa. Yang saya penasaran juga ini, bagaimana ini kan program yang baru ya, baru setahun. Bagaimana kemudian ketika awal pembentukan Sekolah Rakyat ini untuk meyakinkan ke orang tua bahwa ini adalah kesempatan emas untuk orang tua memperbaiki nasib dari anak-anaknya, gimana? Ya, oke. Mungkin saya bisa informasikan di sini Kak Steve dan masyarakat yang ada bahwa kami bekerja sama dengan pendamping-pendamping PKH untuk pada akhirnya, karena di awal memang kami tidak terlibat di rekrutmen untuk siswa. Jadi area saya dan teman-teman yang ada di SR itu adalah area ketika anak-anak sudah terdaftar sebagai peserta didik yang ada di SR. Nah, ketika penjaringan itu adalah bagian tugas dari teman-teman pendamping PKH. Jadi mereka yang mengencourage ke orang tua, memberikan informasi, memberikan pemahaman bahwa ketika ada program Sekolah Rakyat ini bla 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 dan seterusnya, seperti itu. Jadi ada timnya sendiri ya. Karena ya itu tadi, orang Indonesia ini kan apalagi untuk anak sayang, kadang-kadang orang tua sayang, tapi untuk berpisah ini misalnya boarding school kan. Ada tuh kalau misalnya di Manado kadang-kadang ada orang yang biar justru susah yang penting sama-sama. Iya kan Bu ya, ada yang seperti itu ya. Tapi luar biasa memang karena program ini sangat baik juga harus didukung dengan luar biasa juga oleh masyarakat. Artinya sudah ada ruang, masyarakat juga harus ikut berpartisipasi. Itu yang sangat saya sayangkan, karena di awal-awal memang banyak yang, ada beberapa, bukan banyak, tapi ada beberapa anak-anak yang mengundurkan diri, yang notabene itu karena orang tua. Orang tua yang dengan alasan ikatan emosional yang tidak bisa terpisah. Ini kan alasan yang kalau boleh saya sampaikan, ini alasan yang kurang dimasuk logika. Justru sebenarnya ketika pemikiran saya bahwa kalau orang tua itu sayang anaknya, seharusnya dia berani untuk melepaskan anaknya untuk sekolah. Sekolah di sekolah rakyat. Karena kasihan kalau anak itu tidak mendapatkan pendidikan yang layak. Ini kan negara sudah hadir untuk menjawab kebutuhan dari masyarakat. Kemudian masyarakat yang pada akhirnya kayak saya menyebutkan ini seperti cinta bertepuk sebelah tangan. Iya. Maksudnya negara sudah cinta sekali, sudah memberikan kesempatan, kemudian masyarakat yang tidak memanfaatkan program ini dengan baik. Berapa lama sih misalnya anak kan dia asrama memang tidak pulang, tapi kan ada waktu untuk pulang, ada waktu orang tua untuk berkunjung, kan sayang kalau tidak dimanfaatkan. Kemudian justru orang tua menyusahkan dirinya sendiri, harus berpikir bagaimana memberikan anak itu makan, nutrisi, bagaimana memfasilitasi kebutuhan untuk belajar, kebutuhan tas, buku dan lain sebagainya. Nah, negara kan sudah hadir, kenapa tidak mengambil program ini? Kenapa melepaskan program ini? Dan kemarin beberapa waktu lalu ketika saya cerita dengan beberapa orang tua, mereka menyampaikan bahwa anak-anak yang keluar, yang mengundurkan diri itu orang tuanya pada akhirnya menyesal dan sekiranya boleh, katanya boleh kembali. Iya, tapi kan tidak bisa Kak.
Kan itu artinya mereka kan membuat kesepakatan. Dan semenjak awal memang ketika anak-anak itu mau bergabung dengan sekolah rakyat, orang tua itu sudah membuat pernyataan dengan para teman-teman pendamping PKH. Jadi kesempatan akhirnya sudah tertutup lagi. Iya, tidak bisa. Iya, kan ada yang lain yang masuk. Iya, karena kuotanya sudah ada. Iya, sudah memenuhi. Iya. Padahal kan tadi berarti katakanlah kata kasarnya ini berarti sebenarnya siswa tinggal peserta didik itu tinggal datang bawa diri ya. Betul sekali. Semuanya nanti diurus difasilitasi oleh negara. Itu yang mungkin pemikiran dari orang tua ya, kalau saya boleh menyebutkan agak kulot sih. Iya, masih berpikir konsep berpikir yang lama seharusnya itu ditinggalkan. Kan konsep berpikir seharusnya dari orang tua selama ini demi kebaikan anak. Pasti akan dia ambil seharusnya. Orang tua benar-benar sayang harusnya support anak untuk bisa berkembang. Iya. Nah, salah satu cara untuk berkembang tadi kita sudah mendengarkan bagaimana di sekolah rakyat itu tidak hanya kemudian dari segi pendidikannya, ini akhlak, karakter, semua minat bakat itu difasilitasi oleh sekolah rakyat, oleh pemerintah ini yang luar biasa sekali ini mensupport untuk anak-anak di yang mungkin kalau tadi disampaikan untuk bermimpi saja dulu tidak mungkin, sekarang justru bisa meraih mimpi. Ya, Bu, ya. Kalau di sini Kak Steve sempat anak saya bilang begini, "Mah, enak sekali ini yang di sekolah rakyat. Apa boleh saya pindah di sekolah?" Waduh, enggak bisa. Kan syaratnya cuma satu. Berasal dari desil 1 atau desil 2. Betul. Banyak orang, kalau teman-teman saya itu yang bicara sama saya, mereka bilang, sayang sekali kalau tidak termanfaatkan ya. Iya. Artinya luar biasa loh ini keluarga yang dibantu. Tadi kan dari sisi pemenuhan kebutuhan makan, pokok saja. Betul, Kak. Artinya keluarga orang tua sudah tidak terlalu pusing gitu, kalau katanya orang Manado ya. Kemudian juga dari sisi pendidikan, nggak perlu keluar lagi ini sampai pensil, buku, pulpen semuanya dikasih sama negara ini. Intinya dari ujung rambut sampai ujung kaki itu difasilitasi negara. Betul ya, luar biasa. Sampai baju dalam itu difasilitasi negara. Kebutuhan wanita terutama pria juga tetap dikasih. Semua Kak Steve. Itu diperhatikan oleh negara. Negara memastikan bahwa negara menjawab kebutuhan. Jadi istilahnya tidak boleh lagi ada statement yang di mana negara saat kami membutuhkan. Negara sudah hadir. Iya, negara sudah hadir sedemikian rupa untuk pada akhirnya membuat yang tidak mungkin jadi mungkin, yang tidak bisa jadi bisa, dan juga memuliakan yang wong cilik katanya Pak Presiden. Betul. Nah ini ketika orang tua sudah merelakan, tadi Bu Feni juga mengatakan kalau anak-anak usia menengah ini yang baru masuk kelas 7 ini kan belum dewasa, masih banyak lah. Itu pendampingan psikologis supaya anak itu bisa betah di sekolah rakyat gimana, Bu? Ya, di sini Kak Steve memang kalau saya mau menyampaikan bahwa di 3 bulan awal itu struggling memang. Karena anak-anak harus memastikan bahwa kalau teori psikologi kan menyampaikan bahwa ada masa di mana anak-anak harus terbentuk kepercayaan diri mereka bahwa ini kan orang baru yang harus mereka percayai sebagai orang tua kedua ketika mereka ada di SR. Nah, saya terus menyampaikan kepada teman-teman wali asuh, wali asrama, juga teman-teman guru dan tendik, mari kita memposisikan diri sebagai orang tua buat mereka. Karena kita menyadari bahwa kondisi psikologis anak-anak yang dari kanak-kanak ke masa remaja awal itu mau berpisah dengan orang tua itu butuh waktu. Jadi yang kami lakukan di SR itu adalah apa? Ketika mereka mau bicara, kami memposisikan diri sebagai teman untuk mereka bicara. Mau mereka menangis, kami memposisikan diri sebagai teman yang tahu bagaimana kondisi emosional mereka. Sehingga betul-betul mereka merasa bahwa ini bukan lagi sebagai sekolah, tetapi ini adalah rumah. Sampai yang terakhir itu anak-anak itu menyampaikan, "Bu, kalau libur saya tidak mau pulang." "Kenapa?" "Bu, kalau di rumah itu A, B, dan C dan lain sebagainya. Kalau di sini
sudah saya makan 1 hari 3 kali, ndak ada yang marah-marahin saya, ndak ada yang suruh-suruh saya, mendingan saya di SR. Tapi kan kalau sesuai dengan aturan kan dari kementerian Kak Steve, kalau ada jadwal untuk anak-anak pulang ya kami harus memulangkan anak-anak sehingga ikatan emosional juga dengan orang tua tidak terputus. Mereka tetap tahu bahwa mereka punya orang tua dan yang harus mereka lakukan adalah mereka harus taat, dengar-dengaran juga kepada orang tua, tidak hanya yang kami yang ada di sekolah rakyat. Seperti itu Kak Steve. Ya, baik. Nah ini Bu Feni juga banyak masyarakat yang kemudian bertanya juga, tadi kan caranya disil 1, disil 2, tapi bagaimana dengan anak-anak yang di panti asuhan? Kan itu juga harusnya menjadi tanggung jawab negara nih, walaupun itu juga negara sebenarnya hadir ya di panti asuhan, apalagi yang dari negara. Tapi apakah kemudian mereka boleh masuk di sekolah rakyat atau wajib masuk sekolah rakyat atau seperti apa Bu? Kalau di sini yang bisa saya sampaikan bahwa selama dia sesuai dengan aturan itu bisa Kak. Jadi saya berpatokan kepada aturan yang ada. Ya, kalau aturan bilangnya bisa berarti bisa. Kalau aturannya bilang tidak bisa ya tidak bisa. Tadi kan aturannya desil 1, 2 ya. Iya. Catatannya di desil 1 dan 2. Cuman itu saja sih. Iya. Syarat utama dan satu-satunya syarat sih sebenarnya Kak Steve. Iya. Berarti anak-anak di panti asuhan juga boleh nanti ya. Dan luar biasa ini bisa sekolah sampai jenjang SMA kan nanti. Iya, betul. Kalau anak-anak panti asuhan. Jadi kadang-kadang kan misalnya kalau ada panti asuhan yang swasta kan mungkin mikir makanan dan lain-lain. Nah ini pemerintah boleh hadir, anak-anak juga boleh. Jadi bisa ya selagi desil 1, 2 pasti bisa. Nah ini juga nih yang mungkin masyarakat belum tahu tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Ibu Feni dan teman-teman di sekolah rakyat. Pasti ada dong ya selain tadi baru mau setahun, kemudian juga menghadapi banyak sekali macam siswa-siswa yang baru datang dari latar belakang yang berbeda. Tantangannya apa sebenarnya ini? Oke, ini pertanyaan yang luar biasa ini Kak Steve, karena memang untuk ketika ditanya tentang tantangan yang dihadapi, yang pertama itu bagaimana mengubah kebiasaan mereka. Memang tidak semudah kita membalikkan telapak tangan Kak Steve, atau secepat kita gigit rica langsung rasa pedasnya. Enggak, memang ketika awal-awal seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kami, kenapa saya bilang kami, artinya saya dan teman-teman yang ada di SR itu punya banyak hal yang harus kami kerjakan. Salah satunya dari pola pengasuhan yang terjadi perubahan yang signifikan. Karena notabene ternyata dari beberapa waktu kami jalani bersama dengan anak-anak, banyak anak-anak yang liar, yang karena mungkin orang tua yang sudah terkondisikan sibuk untuk mencari nafkah, kemudian anak-anak ini terbiarkan gitu, kayak seperti itu. Jadi mereka sesuka-suka mereka. Nah ini yang harus kami kayak adjust kembali. Karena yang disampaikan tadi Bu Feni itu kadang-kadang kalau anak yang kedua orang tuanya harus bekerja kan. Bekerja, ada desil 1, desil 2 itu pasti bekerja serabutan. Iya, betul. Anak-anak kadang di rumah yang penting ada yang orang tua, yang penting ada yang mau dimakan, udah makannya kapan, terserah mau dimakan atau enggak, terserah. Bahkan Kak Steve ada anak-anak yang bilang, Bu, saya kalau di rumah itu 1 hari 1 kali makan. Jadi istilahnya karena mereka kehidupannya kayak seperti itu, membuat pola pikir mereka dan tingkah laku mereka itu ya kayak tergerus dengan situasi dan keadaan yang ada. Yang seharusnya cara bicara mereka sopan, ada yang kasar, ada yang sering paling banyak itu cacian, makian, karena lingkungan yang ada. Kemudian ada yang terbiasa kalau orang Manado bilang bapontar, kaki gatal, ada yang enggak tabah diam di rumah. Nah, mereka kan harus beradaptasi dan di situ adalah challenge buat kami. Enggak terbiasa tidur siang, kemudian harus tidur siang. Nah, ini memang di awal-awal memang jadi
hal yang harus kami memang memastikan bahwa anak-anak itu juga memahami. Tapi syukur puji Tuhan bahwa selama 3 bulan boleh terlewati, bahkan sampai saat ini hampir 8 bulan di bulan Februari ini, kami melihat bahwa perubahan itu luar biasa dalam kehidupan anak-anak yang ada. Anak-anak mulai menyadari, oh saya harus melakukan ini. Cara bicara saya harus seperti ini. Kalimat yang harus saya gunakan seperti ini. Karena kalau yang menggunakan yang kalimat-kalimat yang dari lingkungan yang lama, saya menyebutkan kalau yang dari rumah mereka yang lama, itu ancur-ancuran, Kak Steve. Sedangkan Pak Menteri, Pak Gusmen menyampaikan bahwa di sekolah rakyat itu harus dipastikan 3 dosa besar ini sudah tidak berlaku. Apa? Disampaikan lagi 3 dosa besar. Jadi di Kementerian Sosial itu Pak Gusmen menyampaikan ada 3 dosa besar mengikuti yang dari Kemendikbudrismen. Yang pertama itu kekerasan, yang kedua itu intoleransi, dan yang ketiga itu perundungan. Nah, seringkali kebanyakan ini perundungan. Karena kan kebiasaan anak-anak kan menggunakan kalimat-kalimat yang kurang tepat dan kurang baik itu paling banyak. Misalnya menyebutkan dari body shaming dari anak temannya. Nah, itu mengakibatkan ya semacam ada konflik-konflik kecil yang jadi pemantik untuk terjadinya ya biasalah anak-anak ada kesalahpahaman. Mungkin sudah ada yang main ya tangan, fisik, main fisik ya. Itu yang kami adjust kembali pemahaman mereka tentang bagaimana berinteraksi dengan teman-teman sebaya. Nah, jadi sampai saat ini perubahannya signifikan sih Kak Steve. Dari peserta didik ini? Iya, mereka mulai sadar, oh kalau bicara yang kasar itu akan menyebabkan apa. Gitu Kak Steve. Karena kebayang sih sebenarnya 3 bulan pertama ini di asrama itu seperti apa pasti di sekolah, karena anak-anak yang tadi ya kita tidak bisa menyalahkan orang tua ya, lingkungannya itu memaksa mereka juga untuk mau nggak mau kita harus memenuhi kebutuhan kita yang pertama, makan. Iya, betul. Naluriah sebagai seorang manusia kan. Kebutuhan biologis. Betul, makan. Jadi ketika ada beberapa hal yang harus terpinggirkan untuk memenuhi kebutuhan itu, kita harus apa ya istilahnya? Sebenarnya kalau untuk mewajarkan juga nggak boleh, tapi ya harus paham juga kondisinya seperti itu. Betul, ya. Jadi ketika 3 bulan pertama anak-anak berada di situasi yang berbeda, yang tadinya tidak ada aturan harus ada aturan sekarang. Bahkan sampai mandi, cuci baju itu ada aturannya, ada jam-jamnya. Jadi wah, sampai lipat baju Kak Steve. Lipat baju juga. Sampai lipat baju itu anak-anak. Jadi itu adalah bagian dari pengasramaan. Jadi anak-anak itu ketika mereka kayak misalnya hari Sabtu dan Minggu selesai beribadah, itu ada bagian yang diambil oleh wali asrama untuk bagaimana anak-anak itu tahu aktivitas seharusnya kalau seorang dewasa mandiri itu apa yang harus mereka lakukan, menyetrika baju, membersihkan sepatu mereka, memastikan bahwa kemandirian ini terbentuk sedari dini. Sehingga dipastikan lulusan dari SR itu benar-benar sudah matang. Matang tidak hanya dari sisi umur tetapi juga matang secara karakter. Dan yang jadi challenge utama atau tantangan utama sebenarnya untuk angkatan pertama ini mereka tidak punya kakak kelas yang menjadikan contoh ya Bu. Betul sekali. Jadi benar-benar luar biasa, mereka nanti kalau angkatan selanjutnya kan sudah bisa ada contoh tuh, lihat di kelas ini. Kalau misalnya yang sekarang benar-benar dari nol berarti. Iya betul Kak Steve. Dan mudah-mudahan juga ketika mereka punya waktu untuk kembali lagi ke lingkungan mereka, ke rumah, itu mereka bisa tularkan ke orang tua dan lingkungan sekitar. Harapannya kami sih seperti itu. Dan setiap mereka pulang ke rumah, kayak kemarin kan mereka libur awal bulan puasa, ada tugas yang diberikan oleh kurikulum, itu namanya jurnal Ramadan. Jadi kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan itu seperti apa. Jadi anak-anak itu ketika pulang ke rumah dengan durasi waktu yang agak lama, mereka ada jurnal refleksi yang harus mereka kerjakan. Ini untuk memastikan pola pembelajaran yang kami laksanakan di SR, pola yang sama juga itu diteruskan ketika mereka ada di masing-masing rumah mereka. Sehingga kebiasaan yang sudah terbangun selama mereka ada di SR itu tidak terputus.
ketika mereka ada di rumah. Nah, itu butuh kerjasama dari orang tua untuk memastikan bahwa anak-anak itu melakukan apa yang dimintakan oleh SR. Nah, ini juga kalau tadi itu dari anak-anaknya, kalau dari orang tua ada tidak yang kemudian ngobrol-ngobrol sama ibu, mungkin aduh luar biasa anak saya ada perubahan atau apa, Bu? Iya Kak Steve, betul. Yang Kak Steve sampaikan itu betul sekali. Jadi kemarin ketika saya berkesempatan untuk sharing dengan orang tua, saya mendapati bahwa orang tua berkata, Bu, syukur sekali anak saya ada di SR karena saya melihat perubahan-perubahan yang luar biasa dalam diri anak-anak. Anak-anak mendapati bahwa tingkah laku mereka yang awalnya malas untuk bantu orang tua, akhirnya ketika sudah beberapa bulan di SR, jadi rajin Kak Steve. Perubahan terlihat di orang tua. Rajin mencuci piring, rajin ke ibadah, rajin sholat, seperti itu. Perilaku dari segi berbicara juga pasti bahasanya lebih sopan berarti, Bu. Iya, betul Kak Steve. Sebenarnya sekolah rakyat ini juga sangat membantu tadi masyarakat, ya, terutama yang miskin dan miskin ekstrim juga. Tapi orang nggak bisa memungkiri juga pasti ini juga punya dampak yang luar biasa untuk ibu, kepala sekolah, para wali asuh asrama. Pasti juga ada ya. Dampaknya ke ibu gimana nih, Bu? Kalau ke saya justru bersyukur Kak Steve. Karena awalnya kan nggak tahu ini program ini seperti apa. Memang kalau mungkin bisa saya sampaikan di sini, memang ketika saya menjadi kepala sekolah itu melewati dua tahap seleksi dari Kemendikdasmen dan juga dari Kemensos. Jadi sebelumnya saya diseleksi oleh Kemendikdasmen, selesai diseleksi dengan bertanya, mereka memberikan pertanyaan, disuruh jawab menggunakan bahasa Inggris. Waduh, blank. Karena basically saya bukan dari guru mata pelajaran bahasa Inggris, tapi saya guru bimbingan dan konseling. Nah, syukur puji Tuhan lulus di seleksi Kemendikdasmen, lanjut di Kementerian Sosial. Kami di tes psikologi yang pertama untuk memastikan bahwa jiwa secara psikis harus sehat dulu, karena ternyata mau menghadapi anak-anak dengan situasi dan kondisi yang notabene butuh effort yang luar biasa. Kemudian tes TOEFL, dan terakhir itu wawancara dengan dua orang profesor untuk memastikan bahwa kami dapat dipercayai untuk menggemban tugas dan tanggung jawab ini. Dan yang paling utama dan saya garis bawahi di sini, saya bersyukur karena saya diberikan kesempatan oleh pemerintah dan saya percaya ini adalah jalan dari Tuhan. Sehingga pada akhirnya mengambil bagian untuk menumbuhkan generasi, melahirkan generasi yang paling utama itu saya selalu menyebutkan di SR saya, jadilah anak yang dengar-dengaran dan takut Tuhan. Karena hanya itu yang harus jadi hal yang paling penting dan utama. Ketika seorang pribadi dia takut Tuhan, mencintai Tuhan, mengenal Tuhan, sudah pasti dia tidak akan menjalani hal-hal yang Tuhan tidak suka. Dan itulah kenapa saya menyebutkan bersyukur, artinya saya ada andil. Di masa yang akan datang saya boleh berbangga diri bahwa saya mengambil bagian di dalam program yang ada. Dan itu yang terus saya ingatkan kepada teman-teman wali asuh, wali asrama, dan guru-guru. Kamu adalah orang-orang terpilih yang ada di dalam program ini untuk menjalankan amanah bangsa. Artinya kamu ada nantinya akan menjadi pahlawan bangsa. Karena apa? Melahirkan generasi yang di-adjust untuk kembali kepada yang pertama nasionalisme. Kemudian yang kedua secara kognitif memiliki kemampuan akademik yang tidak kalah jauh berbeda dengan anak-anak di luar sana yang mungkin berada pada desil yang di atas desil mereka. Seperti itu sih Kak Steve. Ya, tapi ini Bu, kalau yang desil 34 nggak ada yang
pengen sebenarnya mendapatkan fasilitas itu juga ya. Nah, kalau untuk hal itu mungkin bisa ditanyakan ke dinas sosial atau ke BPS langsung. Nggak ada yang langsung nanya ke ibu karena anaknya pengen masuk ya nih, Bu? Enggak ada. Belum ya, karena emang syarat utama di penting sebenarnya. Dan sebenarnya juga kita juga RRI juga pengen juga ada ikut masuk di dalam sejarah ini, makanya kita punya podcast Asta Cita ini tujuannya supaya masyarakat yang bisa melihat ini loh, pemerintah punya program yang luar biasa ini loh. Betul, Kak untuk disampaikan tadi Bu Feni itu untuk mencetak generasi yang luar biasa nantinya. Sebagai pemimpin, kemudian juga tadi juga bisa mudah-mudahan mencetak atlet-atlet olimpiade mungkin suatu saat nanti karena punya program yang luar biasa ini ya. Nah, sebelum kita tutup untuk podcast ini, saya ingin tahu Bu, dari 8 bulan ini, kira-kira Ibu melihat indikator apa yang kemudian mengatakan bahwa program ini berhasil dari 8 bulan awal ini? Ini pamungkas kan ya. Jadi perlu saya tegaskan di sini dari 8 bulan yang saya jalani bersama anak-anak, ini 8 bulan yang luar biasa karena perubahan sekecil apapun buat saya itu namanya perubahan, dan itu sedang berproses dan berprogres menuju kepada tujuan yang diharapkan oleh negara dan juga oleh kami yang ada di SR, di mana hal terkecil dari pola disiplin waktu anak-anak itu mulai mereka tunjukkan. Disiplin untuk mereka bangun pagi, disiplin untuk mereka taat kepada aturan, itu sementara berprogres. Dan saya melihat kalau itu berprogres artinya program ini atau sekolah rakyat ini akan mencapai tujuan pasti, yaitu menghadirkan para pejabat negara nantinya dan juga warga masyarakat Indonesia, terutama adalah orang-orang yang benar-benar mengerti, memahami dan hidup di dalam kebenaran yang seutuhnya. Karena sudah terdidik sedari awal, sedari dini. Bahkan semoga di Kota Manado akan hadir sekolah rakyat dasar SRD yang notabene itu adalah anak-anak jenjang sekolah dasar SD. Nah, kalau kita mendidik sedari dini, maka secara otomatis akan menghasilkan hal-hal yang betul. Bu Feni, terima kasih, sukses ini Bu untuk terima kasih untuk bisa mencetak generasi emas Indonesia nantinya, dan pasti mereka akan ingat lah siapa waktu itu Ibu Feni. Terima kasih. Mudah-mudahan di calon-calon pemimpin kita nanti. Dan sekali lagi kita juga harus berterima kasih kepada pemerintah yang sudah membuka kesempatan emas buat anak-anak yang mungkin belum berkesempatan untuk bisa menikmati pendidikan yang luar biasa ini. Sekolah rakyat sudah hadir sebagai bagian dari pemerintah supaya semua masyarakat itu, seluruh anak-anak Indonesia itu bisa untuk bermimpi dan punya kesempatan yang sama untuk bisa mendapatkan atau menjadi bagian dari Indonesia emas nanti. Amin. Terima kasih juga untuk Anda juga yang sudah menonton. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di podcast Asta Cita Radio Republik Indonesia, bisa kembali lagi ke Manado, ke Sulawesi Utara. Saya Sifko Ribu. Jangan lupa untuk tonton juga untuk podcast Asta Cita produksi dari Radio Republik Indonesia. Dari Sulawesi Utara, salam hangat.